Bayangkan ini, Anda bangun di pagi hari, membuka televisi atau ponsel, lalu melihat kabar yang mengejutkan bukan sekedar rumor, tapi dokumen resmi yang menunjukkan adanya rencana pemerintah untuk menaikkan gaji ASN, guru dan bahkan pensiunan hingga 200%. Bukan 10%, bukan 50%, tapi 2 kali lipat. Apakah ini mungkin? Apakah ini hanya janji politik menjelang tahun fiskal baru? Atau justru ini adalah bagian dari strategi besar yang sudah lama dipersiapkan pemerintah? Belakangan ini, gelombang perubahan di tubuh birokrasi Indonesia semakin terasa setelah pemilu selesai dan pemerintahan dia baru mulai menyusun agenda kerja mereka, fokus utama mereka, tampaknya tertuju pada reformasi kesejahteraan, ASN, dan pensiunan. Mereka yang selama puluhan tahun telah menjadi tulang, punggung negeri ini dan di tengah perbincangan anggaran, negara yang semakin transparan, muncul bocoran, serius dari kalangan dalam Kementerian Keuangan, dan bab panas, di sana disebutkan adanya perhitungan baru yang bukan sekedar wacana untuk menaikkan gaji ASN dan pensiunan secara besar-besaran mulai awal Agustus. Lebih menarik lagi, ini bukan hanya untuk ASN aktif, tapi juga menyasar para pensiunan yang selama ini merasa terpinggirkan oleh inflasi dan harga kebutuhan pokok yang terus melambung. Pemerintah disebut-sebut akan mengubah skema tunjangan dan dana pensiun agar lebih manusiawi, adil dan mencerminkan kontribusi nyata para ASN dan guru, terutama mereka yang telah mengabdi sejak era lama. Namun di balik kabar menggembirakan ini, tentu muncul pertanyaan penting. Dari mana dananya, bagaimana realisasinya? Apakah ini akan benar-benar dirasakan dalam waktu dekat? Atau justru harus menunggu proses panjang? Itulah yang akan kita bahas secara mendalam dalam video ini, bukan sekedar judul sensasional, tapi informasi yang diambil dari sumber terpercaya, disampaikan secara jujur dan ditujukan bagi Anda yang ingin tahu kebenaran di balik rencana besar ini. Karena jika Anda seorang pensiunan ASN atau guru, video ini bisa saja mengubah cara Anda melihat masa depan keuangan Anda. Kabar tentang kenaikan gaji dan pensiun sebesar 200 tentu bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Banyak yang langsung bertanya-tanya, apakah ini benar-benar nyata atau hanya isapan jempol? Sebagian bahkan langsung mengaitkannya dengan janji politik atau strategi untuk meredam tekanan ekonomi yang belakangan ini dirasakan oleh kelompok ASN dan pensiunan. Tapi ketika kita mulai mengupas informasi yang muncul dari berbagai sumber, baik itu dari Kementerian Keuangan Bappenas, maupun pernyataan tidak langsung dari Presiden terpilih, dan tim transisinya, kita mulai melihat pola yang menarik. Rencana ini bukan sekedar angan-angan, ada fondasi nyata yang sedang dibangun untuk mewujudkannya, dan jika kita mencermatinya baik-baik, Agustus bisa menjadi titik awal dari perubahan besar tersebut. Salah satu alasan utama pemerintah mendorong kenaikan gaji dan pensiun adalah tekanan ekonomi yang terus meningkat. Dalam 2 tahun terakhir, inflasi yang cukup tinggi menyebabkan harga barang kebutuhan pokok melonjak tajam. Para pensiunan yang mengandalkan dana pensiun bulanan dari Taspen atau instansi lain mulai merasakan bahwa uang yang mereka terima tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, apalagi biaya kesehatan yang terus naik. Di sisi lain, ASN aktif seperti guru, tenaga kesehatan, pegawai dinas, dan staf pelayanan publik menghadapi tuntutan kerja yang semakin tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan. Pemerintah menyadari bahwa jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka semangat, pelayanan dan loyalitas pegawai negeri akan melemah, dan ini tentu berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Yang menarik, gagasan kenaikan 200% ini tidak datang begitu saja. Beberapa bulan lalu, dalam pertemuan tertutup antara tim ekonomi, pemerintah dengan para perancang kebijakan fiskal, muncul hasil kajian tentang ketimpangan antara beban kerja ASN saat ini dan penghasilan real yang mereka terima setelah dipotong pajak dan biaya hidup. Hasil kajian itu menunjukkan bahwa rata-rata ASN dan pensiunan mengalami penurunan daya beli sebesar 30 dibandingkan 5 tahun lalu. Inilah yang memicu wacana kenaikan besar-besaran, dan bukan hanya sebagai insentif semata, melainkan sebagai langkah korektif atas ketertinggalan nilai penghasilan terhadap inflasi. Namun tentu saja, langkah seperti ini tidak bisa dilakukan secara sembrono. Pemerintah harus mencari sumber pendanaan yang memadai. Agar rencana ini tidak membebani APBN secara berlebihan, maka muncullah strategi pembiayaan yang cukup menarik, efisiensi anggaran kementerian lembaga, penyesuaian subsidi yang tidak tepat sasaran, dan optimalisasi pendapatan negara dari sektor perpajakan dan pengelolaan aset negara. Presiden terpilih juga dikabarkan sedang menyiapkan paket regulasi baru yang akan memungkinkan penggabungan beberapa jenis tunjangan menjadi satu sistem penghasilan terpadu yang akan meningkatkan pendapatan bersih, HSN dan pensiunan tanpa membuat struktur APBN kolaps.
Dalam dokumen internal yang sempat bocor ke publik, terlihat bahwa kenaikan ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari ASN eselon bawah dan pensiunan, dengan nilai penghasilan terendah. Pemerintah menyebut skema ini sebagai pendekatan keadilan struktural, di mana yang paling terdampak oleh inflasi akan menjadi yang pertama menerima penyesuaian. Guru honorer yang telah diangkat menjadi ASN, PIY pensiunan janda duda, ISN yang selama ini hanya menerima sebagian kecil dari hak pensiun. Pasangannya juga termasuk dalam daftar prioritas penerima manfaat awal. Ini menandakan bahwa kebijakan kali ini tidak hanya memikirkan jumlah, tapi juga memikirkan keadilan distribusi. Sementara itu, dari sisi teknis, Taspen dan BKN sedang disiapkan untuk melakukan pembaruan sistem pembayaran secara digital agar proses penyesuaian gaji dan pensiun bisa dilakukan dengan cepat dan akurat. Sosialisasi juga sedang dirancang agar para pensiunan dan ASN tidak kebingungan saat menerima penghasilan yang meningkat drastis. Hal ini penting karena banyak penerima manfaat di usia lanjut yang tidak akrab dengan sistem keuangan digital dan perubahan struktur. Slip gaji satu hal yang juga menjadi perhatian besar masyarakat adalah apakah kenaikan ini akan bersifat sementara atau permanen. Pemerintah menegaskan bahwa ini bukan bantuan sekali waktu seperti BLT atau Bansos. Ini adalah kenaikan struktural yang akan dimasukkan ke dalam sistem gaji dan tunjangan bulanan. Artinya begitu kenaikan ini diterapkan, mereka akan menjadi bagian tetap dari penghasilan ASN dan pensiunan ke depan bahkan. Kalau disebutkan bahwa struktur ini akan menjadi dasar bagi formula baru perhitungan pensiun yang akan berlaku mulai tahun anggaran 2026. Tentu saja tidak semua pihak setuju dengan rencana ini. Beberapa pengamat ekonomi memperingatkan bahwa peningkatan belanja pegawai dalam jumlah besar bisa menekan anggaran untuk pembangunan, infrastruktur, dan sektor produktif lainnya, tapi tim ekonomi pemerintah menjawab kekhawatiran itu dengan data. Rasio belanja pegawai terhadap total APBN masih dalam batas aman, dan jika kesejahteraan ASN dan pensiunan meningkat, maka akan ada efek ganda terhadap perekonomian lokal, karena daya beli masyarakat juga ikut naik. Ini seperti suntikan vitamin langsung ke lapisan. Masyarakat yang selama ini dianggap kurang mendapatkan persen dalam pembangunan ekonomi di beberapa daerah, kabar ini sudah mulai menimbulkan optimisme. Para pensiunan di kota-kota kecil seperti Blitar, Padang, dan Sengkang mulai menghidupkan kembali forum komunikasi pensiunan untuk mempersiapkan diri menyambut perubahan ini. Di beberapa sekolah negeri, guru senior yang mendekati usia pensiun mulai merasa ada harapan baru bahwa masa tua mereka tidak akan sesulit yang dibayangkan. Bahkan sejumlah koperasi ASN melaporkan adanya peningkatan permintaan informasi tentang perencanaan keuangan pribadi karena banyak ASN mulai merencanakan investasi jangka panjang dari penghasilan tambahan yang akan mereka terima. Meski begitu, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap potensi kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini. Salah satunya adalah kesiapan infrastruktur data. Kita tahu bahwa sistem pendataan ASN dan pensiunan di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah, mulai dari data ganda, kekeliruan nama, hingga status pegawai yang belum diperbarui. Jika pemerintah tidak segera memperbaiki sistem ini, maka bisa saja terjadi kekacauan saat distribusi gaji dan pensiun dinaikkan. Inilah sebabnya pemerintah bekerja sama dengan Dukcapil, Kementerian Pan-RB, dan BPJS, ketenaga kerjaan untuk melakukan sinkronisasi data besar-besaran sebelum Agustus tiba. Ada juga pertanyaan mengenai dampak psikologis dan sosial dari kenaikan ini. Apakah ini akan menciptakan kesenjangan baru antara ASN dan pekerja swasta? Apakah pensiunan swasta yang selama ini hanya mendapat dana pensiun dari perusahaan akan merasa terpinggirkan? Jawabannya tergantung pada bagaimana pemerintah mengkomunikasikan dan menyeimbangkan kebijakan ini. Di dalam beberapa pidato tidak resmi, pejabat tinggi negara menyebutkan bahwa reformasi pensiun ini hanyalah awal dari agenda kesejahteraan nasional yang lebih luas, yang nantinya juga akan menyentuh sektor informal dan pekerja mandiri lewat skema pensiun nasional berbasis kontribusi. Dan jangan lupa kenaikan ini juga akan membawa dampak besar terhadap sektor keuangan perbankan dan lembaga keuangan mikro, mulai mempersiapkan produk tabungan pensiun, pinjaman mikro berbunga rendah untuk ASN, dan bahkan asuransi kesehatan tambahan bagi pensiunan. Semua ini mencerminkan bahwa perubahan yang sedang terjadi bukan hanya soal angka di slip gaji, tetapi pergeseran sistemik dalam cara negara memperlakukan mereka yang telah mengabdi kepada publik dalam situasi seperti ini. Penting bagi setiap ASN, guru, dan pensiunan untuk tidak hanya menunggu pasif. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi
kondisi keuangan pribadi, memperbarui data diri di instansi terkait, dan mengikuti perkembangan kebijakan secara aktif. Jangan sampai hak yang seharusnya Anda terima malah tertunda, hanya karena kesalahan administratif atau ketidaktahuan. Video ini kami buat sebagai jembatan informasi, agar Anda tidak hanya mendengar rumor atau kabar burung yang tidak jelas sumbernya. Semua yang kami sampaikan merujuk pada data, dokumen kebijakan, dan wawancara dengan narasumber terpercaya, karena kami percaya hak Anda sebagai pensiunan dan ASN adalah untuk mengetahui kebenaran secara utuh, tidak setengah-setengah, tidak bias politik, dan tidak dibalut sensasi. Dan akhirnya, satu pertanyaan besar yang tersisa, kapan tepatnya uang itu akan masuk ke rekening Anda? Jika semua berjalan sesuai rencana, maka awal Agustus bisa menjadi momentum pertama, tapi proses ini akan dilakukan secara bertahap, dan tidak semua daerah akan mename dalam hari yang sama. Maka dari itu, pantau terus pengumuman resmi dari instansi Anda, baik melalui surat edaran pengumuman daring, maupun informasi langsung dari bendahara atau kepala unit masing-masing. Inilah waktu yang krusial bagi kita semua, bukan hanya untuk berharap, tapi juga untuk bersiap. Karena jika benar, kebijakan ini dijalankan sesuai rencana, maka sejarah akan mencatat bahwa Agustus 2025 adalah bulan di mana pemerintah Indonesia akhirnya memberi penghargaan nyata bagi para abdi negara dan pahlawan pendidikan yang telah lama menunggu keadilan dalam bentuk nyata. Dan ketika rekening Anda menunjukkan angka yang jauh lebih besar dari biasanya, Anda tahu bahwa ini bukan hanya tentang uang,